kabar kalian semua? Saya Dani berharap anak-anak SD Kristen Terang Bangsa pagi hari ini siap untuk beraktivitas. Dengan kalian semangat, kalian positive thinking, Tuhan akan berkati kalian lebih lagi, juga kita semua. Amin. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mulai dulu dengan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih Bapak, jika di kesempatan pagi ini kami boleh bersama-sama menyembah Engkau sebelum memulai aktivitas belajar kami sepanjang hari ini. Kami percaya ketika Engkau mendengarkan pujian penyembahan kami yang naik dengan hati yang penuh dengan penyembahan akan Engkau, Tuhan, Kau dengar, dan Tuhan akan buat sepanjang hari jadi hari yang penuh berkat buat kami, di mana Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mulai mendengarkan renungan yang akan disampaikan. Biar Engkau Tuhan yang beracara, biar sepatah kata daripadamu Tuhan yang bisa membuat anak-anakmu bisa bersemangat sepanjang hari ini, bahkan untuk selamanya. Biar Tuhan kirimkan Roh Kudus-Mu dan Tuhan menyatakan rema-Mu, hikmat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mulai bersama dengan Engkau dan senantiasa bersama dengan Engkau. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Selamat mengikuti renungan selanjutnya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Sedani ya. Pada pagi hari ini Sedani akan menyampaikan renungan buat kalian semua. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa lagi anak-anak ya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, jikalau pada kesempatan pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama lagi di tempat ini. Untuk sebentar kami akan mendengarkan renungan yang akan Sedani sampaikan. Biarlah Tuhan yang ajari anak-anakmu yang mendengarkan renungan yang disampaikan pagi hari ini. Berikan hikmat, kepandaian, kewahyuan, bahkan rema turun dalam hidup anak-anakmu supaya bisa menangkap kebenaran firman-Mu dari yang nanti sedang disampaikan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada pagi hari ini sedang ingin menyampaikan atau bercerita tentang beberapa pengalaman sedang. Tepatnya setahun yang lalu sebelum terjadi COVID-19 atau COVID-19 ya. Pembelajaran masih di sekolah ya, jadi kalian mungkin juga kakak kelas kalian itu masih mengikuti pembelajaran di sekolah gitu ya, di kelas gitu ya. Nah, suatu kali Sedani itu biasanya dengan guru-guru SD Terang Bangsa itu sebelum pulang sekolah pada hari itu, pulang kerja kami sudah membiasakan diri untuk melakukan devotion. Jadi devotion penutup, devotion guru sebelum nanti pada akhirnya kami pulang. Nah, Sedani mengikuti devotion guru untuk pulang dari sekolah, dan setelah devotion Sedani kembali ke kelas lagi karena Sedani ingin mengambil tas dan beberapa barang untuk Sedani bawa pulang. Nah, ketika Sedani kembali ke kelas, Sedani itu kaget karena ada seorang siswi atau siswa perempuan ya anak-anak ya, itu kok niat sekali nyapu anak. Nyapu. Jadi Sedani tanya, oh apakah hari ini kamu tugas piket nak? Terus sang anak ini berkata, enggak sir, saya melakukan ini karena saya nunggu dijemput mama saya. Jadi sambil nunggu daripada tidak ada kerjaan, saya mau bersih-bersih kelas. Waktu itu Sedani, oh keren nih, belum jatah piket atau bukan jatah piketnya dia bisa piket. Wah, luar biasa. Dan ternyata nggak cuman sekali itu, beberapa kali Sedani menjumpai ketika Sedani selesai devotion gitu ya, ketika semua kelas sudah sepi, nggak ada temannya, nggak ada siapa-siapa, hanya Sedani dan anak itu. Nah, Sedani lihat kok anak ini kok niat sekali ya. Sampai akhirnya ada satu kesempatan Sedani bertemu dengan mamahnya. Nah, ketika Sedani ketemu dengan mamahnya, Sedani mulai menyanjung anaknya ini. Wah,
Bu, anak ibu itu hebat loh. Sedangkan ceritakan kalau anak ibu itu pulang sekolah tanpa diketahui temannya siapapun, bahkan mungkin kalau tidak, istilah dalam bahasa Jawa, tidak saya konangi gitu ya, tidak saya ketahui, itu mungkin anak itu tetap melakukan yang terbaik, nyapu kelas. Dan akhirnya sang ibunya menjawab, betul Sah, anak ini memang sudah berubah menjadi lebih baik. Sedangkan kaget, lebih baik? Kenapa Bu? Sedangkan mulai tanya sama sang ibu ini. Lalu sang ibu ini menjawab, jadi Sedani tahulah kalau sang anak ini sekarang sudah single parent karena papanya yang juga suami saya itu sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Nah, waktu itu Sedani tahu, ya betul, iya betul Bu. Namun sebelum papanya meninggal, sang anak ini sebenarnya karakternya dia tuh sangat manja sekali sama papa mamanya, manja banget. Namun ketika memang itu kehendak Tuhan ya, akhirnya papanya dipanggil pulang kembali ke Bapa di surga, si anak ini tidak berlarut-larut dalam kesedihannya, tapi mulai hidup mandiri, belajar hidup mandiri. Setelah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin ujian buat anak ini, tapi sang anak ini justru bisa memetik pelajaran berharga. Bayangkan, sang anak ini jadi anak yang mandiri, yang mengerjakan segala sesuatu. Bahkan mungkin waktu Sedani pernah dengar dari mamanya, selama ayahnya masih hidup, sang anak ini kalau disuruh nyapu, ngepel, atau cuci piring di rumah tidak mau beneran. Tapi saat ini ketika kondisi memang sudah tinggal saya sebagai ibunya, sang anak ini tahu diri. Akhirnya sang anak ini rela membantu orang tuanya. Dan Sedani dapat pelajaran berharga dari seorang anak ini. Ternyata ujian yang Tuhan beri itu bisa membuat orang punya respon yang baik, bahkan bisa menjadi lebih baik lagi. Contohnya anak ini. Namun di kesempatan lain, dulu Sedani mau sedikit cerita sebelumnya ya. Jadi dulu Sedani itu juga adalah seorang guru sekolah minggu, dan Sedani pernah menggembalakan seorang anak dia dari SD. Ya, sang anak ini dari SD benar-benar semangat, cinta Tuhan, luar biasa, tekun dalam Tuhan, karena setiap minggu tidak pernah absen, selalu ikut ibadah, bahkan ikut sekolah minggu. Nah, sampai akhirnya setelah SD selesai, anak itu menjelang SMP otomatis tidak masuk dalam kelas di sekolah minggu lagi. Nah, dari situlah awal mula dia mulai mengalami kejauhan dari Tuhan. Dari yang awalnya bagus gitu ya, ikut sekolah minggu, datang mendengarkan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, namun ada perubahan dalam hidupnya ketika dia sudah mulai SMP, dia sudah tidak ikut lagi sekolah minggu. Lama-lama dia mulai menjauh, dan akhirnya Sedani lost kontak dengan anak ini. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian Sedani dapat berita bahwa sang anak yang sudah menjadi remaja ini meninggal dunia. Kenapa? Karena pergaulannya yang buruk. Suatu kali ketika dia sudah tidak atau jauh dari Tuhan, dia bergaul dengan teman yang salah, sehingga dia mulai nyaman di situ, dan akhirnya dia ikut-ikutan sampai suatu ketika dia diajak temannya pergi ke suatu tempat, dan oleh temannya dia diajak minuman yang memabukkan. Bayangkan masih remaja loh, bayangkan dulu dia adalah anak sekolah minggu yang taat bukan main, tapi setelah mengalami proses dia malah jadi lebih buruk. Dan singkat cerita, karena mungkin terlalu banyak minuman yang memabukkan, dia overdosis dan pada akhirnya dia harus meninggal. Nah, dari sini Sedani juga belajar, ternyata ketika seseorang mengalami ujian dari Tuhan, dia juga bisa tuh jatuh, bahkan mungkin sangat jauh dari Tuhan. Nah, anak-anak, setiap kita pasti akan mengalami ujian, cobaan yang berasal dari Tuhan.
Namun bagaimana sikapmu? Apakah sikapmu dengan menghadapi ujian, cobaan, wah Sor, udah lama nggak sekolah, aku lama-lama bosan di rumah Sor. Responmu apa kalau seperti itu misalkan? Apakah kamu akhirnya semakin jauh, semakin beleret prestasimu, semakin turun, bosan? Seperti yang di kisah kedua yang sedang diceritakan, ketika sang anak ini menghadapi ujian justru dia mengalami kejatuhan, bahkan sampai akhirnya meninggal. Atau kamu punya respon seperti yang pertama, seperti muridnya Sardani yang pertama tadi, yang setelah dia mengalami ujian di mana papanya harus dipanggil Tuhan, dia jadi anak yang punya kepribadian yang lebih baik. Seperti apa respon? Cuman Sardani berharap Sardani sebagai guru juga mewakili setiap guru yang ada di dalam bangsa. Ketika kalian menghadapi ujian apapun, kalian punya respon hati yang benar. Percayalah bahwa ujian itu akan mendewasakan kalian. Nah, Sardani mau ambil sebuah cerita. Sardani pernah dengar cerita, kalian juga pasti pernah dengar cerita tentang Petrus dan Yudas. Dua murid Yesus ini, Petrus dan Yudas, di mana mereka pernah sama-sama menyangkal Yesus, di mana Yudas mengkhianati Yesus sampai akhirnya Yesus ditangkap dan pada akhirnya disalibkan. Sementara si Petrus ini juga menyangkal Yesus ketika Yesus mau disiksa. Cuman apa yang membedakan antara Petrus dengan Yudas ini? Sama-sama mereka menyangkal Tuhan, tapi akhir hidup mereka, si Yudas ini dia gantung diri karena menyesal sudah menjual Tuhan. Tapi penyesalannya dilakukan dengan apa? Dia gantung diri, dia bunuh diri. Sementara si Petrus ini setelah menyangkal Tuhan Yesus juga menyesal. Tapi ketika dia menyesal, dia tidak seperti Yudas. Respon hatinya adalah dia benar-benar menyesal, dia benar-benar mau mengubah hidupnya jadi lebih baik. Sebagai bukti dia menyesal kepada Tuhan. Dan akhirnya, singkatnya ketika Yesus sudah mati, disalibkan, kemudian bangkit, siapa yang ditemui Yesus? Salah satunya adalah Petrus ini. Dan Yesus menerima penyesalan Petrus. Dan Yesus berkata pada Petrus, gembalakanlah kawanan domba-domba. Kalau kamu mengasihi aku Petrus, gembalakanlah kawanan domba-domba. Gembalakanlah orang-orang di sekitar. Singkat cerita, Petrus mau melakukan itu. Dan kita lihat sekarang, mereka dua pribadi yang berbeda, Petrus dan Yudas, tapi pernah melakukan kesalahan yang sama, yaitu menyangkal Yesus. Tapi di akhirnya, Petrus berkenan di depan Tuhan Yesus daripada Yudas. Nah, di kesempatan kali ini Sardani juga berharap kalian punya respon hati yang sama seperti Petrus. Mungkin kalian pernah mengalami kejatuhan, pernah menyesal, tapi semua tidak terlambat, belum terlambat. Datang pada Tuhan, minta maaf, berubah jadi lebih baik. Itu anak-anak. Oke, yuk kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri devotion kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan, di mana kami harus punya respon hati yang benar untuk taat pada Tuhan. Bagaimana kami harus menjaga hati kami, karena di Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah kami bisa menggenapi firman-Mu itu untuk menjaga hati kami, supaya kami bisa terus bersama-Mu dan terus naik bersama denganmu. Terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anakmu akan mengikuti pelajaran selanjutnya. Kiranya hikmat kepandaian Tuhan turunkan dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka tidak bosan dalam belajar dalam kondisi seperti ini Tuhan, tapi justru mereka penuh semangat, tetap menjaga semangatnya. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya wabah COVID-19 ini segera berakhir, dan dalam perkenanan-Mu semuanya bisa menjadi baik lagi Tuhan, dan setiap anak-anak-Mu bisa kembali lagi bertemu bersama kami guru-guru untuk bersekolah kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.